warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Masa Febrianti di channel Masa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mikrotik akses ya teman-teman. Nah, jadi pada mikrotik akses kali ini kita akan membahas bagaimana mikrotik itu bisa kita akses ya teman-teman. Jadi mikrotik dapat kita akses ketika kita menjalankan router OS nih teman-teman. Nah, router OS tersebut bisa berupa router port, bisa berupa fisiknya ataupun non-fisiknya nih teman-teman, ataupun bahasa lain dari non-fisiknya yaitu kita dapat mengaksesnya di PC kita. Nah, jadi aplikasi apa sih yang dapat kita install untuk mengakses mikrotik? Nah, di sini terdapat beberapa pilihan teman-teman, di antaranya yaitu keyboard, serial console, remote server, atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet atau WebFig, Telnet, lokal, dan mikrotik pickup ya teman-teman. Nah, namun teman-teman untuk media pembelajaran lebih sering menggunakan Winbox ya teman-teman. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai Winbox. Nah, jadi teman-teman, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Terus, untuk aplikasi Winbox, tersedia di Windows saja nih teman-teman. Jika device kalian macOS, macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. Dan antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN atau yang kita kenal sebagai kabel UTP ya teman-teman. Terus tersedia aksesnya itu bisa menggunakan MAC address dan IP address nih teman-teman. Kemudian ketika kita ingin login bisa menggunakan user admin dan passwordnya kosongkan saja teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Winbox, teman-teman bisa mendownloadnya di Google ya teman-teman. Jadi di sini di Google teman-teman bisa dituliskan download Winbox ya teman-teman. Nah, teman-teman pilih yang paling atas yang dari mikrotik.com ya teman-teman. Kemudian kita pilih. Nah, di sini teman-teman bisa memilih nih mau mendownload yang 64 bit ataupun 32 bit. Nah, oke teman-teman, karena kita sudah membahas bagaimana Winbox dan bagaimana Winbox mengakses mikrotik, langsung saja kita contohkan ya teman-teman. Nah, untuk caranya yang pertama teman-teman bisa langsung pergi ke Google, kemudian teman-teman bisa pergi ke websitenya mikrotik nih teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada di websitenya resmi mikrotik. Nah, jika sudah teman-teman bisa pilih software ya teman-teman. Teman-teman bisa scroll dulu ke bawah. Nah, kemudian pada host router kita lihat. Nah, ibaratnya di sini kita sedang mendownload CHR nih teman-teman. Nah, nantinya kita tuh akan menggunakan Pinet Lab nih teman-teman untuk kita membuat atau mengakses mikrotik virtual kita tanpa menggunakan router boardnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih raw disk image. Nah, di sini teman-teman bisa memilih raw disk image. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja langsung. Otomatis di sini akan langsung terdownload nih teman-teman. Nah, dikarenakan di sini saya sudah mempunyai CHR-nya, oleh karena itu saya tidak melanjutkan ya teman-teman. Teman-teman jika belum mempunyai bisa melanjutkannya. Nah, untuk mengimpor CHR tersebut kita memerlukan aplikasi yang namanya WinSCP nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi WinSCP, teman-teman bisa langsung pergi ke Google, kemudian teman-teman bisa langsung ketikkan download WinSCP ya teman-teman. Nah, di sini langsung klik saja yang bagian paling atas WinSCP. Oke, di sini terdapat hijau-hijau seperti ini, teman-teman bisa langsung klik dan mendownloadnya nih teman-teman. Oke, di sini sudah ada notifikasi. Nah, dikarenakan saya sudah mempunyainya,
Jadi saya tidak akan menelannya lagi teman-teman. Teman-teman bagi yang belum punya bisa menelannya. Nah oke teman-teman, setelah kita menyiapkan aplikasi WinSCP-nya, kita perlu menyiapkan file WinNet untuk kemudian kita ekspor ke VMware ya teman-teman. Nah untuk caranya teman-teman bisa langsung scroll ke bawah, kemudian teman-teman bisa pilih download ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa langsung mendownload WinNet ya teman-teman. Di sini terdapat beberapa versi, teman-teman bisa memilihnya secara bebas. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mengkliknya, kemudian klik download. Nah, karena saya sudah mempunyai file WinNet-nya, saya tidak akan mendownloadnya lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman sudah dapat mendownload WinNet-nya, teman-teman di sini bisa klik kanan. Nah, kemudian di sini buka dengan VMware Workstation ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa nih mengasih nama pada WinNet Lab-nya. Di sini saya kasih nama WinNet Lab, nama saya ya teman-teman. Di sini juga teman-teman dapat memilih mau disimpan di mana nih teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik import dan tunggu saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika tadi sudah berhasil mengimport WinNet Lab, teman-teman bisa langsung saja jalankannya. Dan kemudian di sini kita login nih teman-teman menggunakan root ya teman-teman. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini passwordnya karena di sini kalian baru ya teman-teman, jadi otomatis passwordnya kita bisa menggunakan PINet ya teman-teman. Kita enter. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini teman-teman bisa langsung ke WinSCP-nya nih ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan meremote ya teman-teman. Nah, di sini file protokolnya diubah menjadi SCP. Kemudian hostname-nya itu kita bisa menggunakan IP yang ada di sini nih, di VMware kita nih teman-teman. Nah, di sini tuh ada use http or ini ya teman-teman. Ini adalah hostname dari WinSCP. Kita tuliskan saja. Nah, kemudian pada username kita bisa menggunakan username root ya teman-teman. Untuk password di sini kita menggunakan password PINet. Teman-teman bisa menuliskan PINet saja. Kemudian teman-teman bisa langsung login saja ya teman-teman. Oke, di sini kita tunggu. Nah, oke, jika sudah tuh tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, kemudian jika sudah seperti ini kita akan mengupload file CHR-nya ya teman-teman. Kita mengklik ini saja. Kemudian kita pergi ke OPT. Kemudian kita ke WinNet Lab. Kemudian ke Add-ons. Kemudian Demo. Nah, pada bagian ini kita klik kanan saja. Kemudian jika sudah kita bisa membuat folder baru ya teman-teman. Dengan ini pilih New, kemudian Directory, New Folder. Oke. Di sini kita bisa mengganti namanya dengan klik kanan. Kemudian kita rename ya teman-teman. Kita namakan terserah. Kemudian jika sudah kita klik. Oke, jika sudah bisa klik 2 kali. Nah, oke, jika sudah teman-teman bisa langsung saja menguploadnya ya teman-teman. Pada bagian sini teman-teman bisa mencari di mana teman-teman meletakkan tadi file CHR-nya ya teman-teman. Jika sudah ketemu teman-teman bisa klik kanan. Kemudian upload nih. Pilih upload. Nah, jika sudah oke nih teman-teman. Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, di sini sudah terupload ya teman-teman. Pada Mikrotik 6.49.8 ini. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam direktori Mikrotik ini teman-teman. Nah, di sini tuh namanya masih CHR nih. Kita perlu merename-nya ya teman-teman. Dengan menggunakan nama HDA titik Cicau 2 ya teman-teman. Sudah enter saja. Oke. Nah, di sini tampilannya beda ya teman-teman pada Mikrotik
pada file CHR aslinya terdapat seperti gambar bundaran, nah di sini sudah tidak ada. Nah teman-teman, jika kita sudah merename tadi CHR tadi, teman-teman bisa langsung pergi ke tadi Mikrotik ke VMware ya teman-teman. Nah di sini kita bisa mengetikkan perintah /ovt, kemudian slash lagi unit lab, kemudian slash wrapper, slash lagi unl strip bawah ya teman-teman. Kemudian wrapper kita tambahkan min a spasi min a, kemudian fake permission. Nah jika sudah teman-teman bisa enter, kemudian kita bisa pergi ke Mikrotik nih ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Pinet Lab. Nah di sini saya menyarankan menggunakan firewalk yang aman ya teman-teman. Nah di sini kita sudah masuk ke Mozilla Firewalk ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan alamat IP yang ada pada tadi VMware ya teman-teman, yaitu ini nih 192.168.142.31 seperti itu. Kita lanjut, ketikkan saja. Nah jika sudah, kita enter saja ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa langsung login saja ya teman-teman. Jika sudah, kita langsung login saja. Nah oke teman-teman, jika teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah tersebut dan teman-teman sudah dapat terhubung ke VNet, teman-teman bisa langsung konfigurasinya ya teman-teman. Guys, itu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.